terungkap sudah dalang di balik skenario sidang Teddy Minahasa. Majelis Hakim yang mulia, dalam proses hukum yang saya alami ini, terjadi banyak sekali kejanggalan dan unprocedural yang dilakukan sejak proses penyidikan dan penuntutan dengan memanfaatkan para terdakwa lainnya yang mengarah kepada sebuah konspirasi dan rekayasa untuk membunuh karakter saya, menghentikan karir saya, dan menghancurkan hidup serta masa depan saya yang tentunya berdampak terhadap keluarga besar saya. Bahkan akhirnya bertujuan untuk membinasakan saya. Barangkali dengan demikian yang paling mendasar adalah dengan adanya penangkapan sabu 3,3 kg di Jakarta ini. Di mana keterlibatan saya? Mohon izin yang mulia, kita ketahui bersama bahwa proses penyidikan kasus narkotika bermula, kami ulangi, bermula sejak adanya penangkapan dan terdapat BB narkotika ada padanya. Banyak narkotika berseliweran, tetapi jika tidak tertangkap, tidak ada BB-nya, maka proses Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa telah menyampaikan nota pembelaan atau pledoi di persidangan dalam kasus peredaran narkoba. Pledoi Teddy mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Setelah mendengar pledoi Teddy Minahasa, Reza menduga ada aksi saling jegal di antara pejabat tinggi atau Pati Polri. Dugaan tentang ini pun sudah saya kemukakan sejak Oktober tahun lalu, jauh sebelum persidangan dimulai, kata Reza. Namun jika persaingan itu dilakukan secara sehat maka hal itu lumrah terjadi dan masih bisa ditolerir. Namun demikian, kata dia, jika persaingan dilakukan secara destruktif atau sabotase, maka situasi di tubuh Polri akan semakin buruk. Situasi itulah, yang menurut Reza, tengah terjadi setelah muncul dugaan adanya status tersangka yang dipaksakan terhadap Teddy Minahasa. Apabila antar subgrup di dalam tubuh kepolisian itu bersaing dengan cara destruktif, maka hal tersebut bisa merusak kohesivitas organisasi kepolisian, ucap Reza. Dan kalau institusi kepolisian sudah pecah belah, maka publik yang merasakan mudaratnya. Lebih-lebih, kalau sesama klik dan personel polisi saja bisa terjadi kriminalisasi. Reza berharap sinyal adanya sabotase ini dapat dilihat dari berbagai pihak, termasuk hakim yang mengadili perkara Teddy Minahasa, sehingga dapat memutuskan vonis yang adil untuk para terdakwa. Ada sutradaranya. Teddy Minahasa menduga ada pihak yang dengan sengaja merekayasa atau menjadi sutradara dalam kasus yang menjeratnya. Pasalnya, ada beberapa hal yang dianggap janggal oleh mantan Kapolda Sumatera Barat itu. Pertama, dua alat bukti penetapan Teddy sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi yang juga tersangka. Alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp yang berasal dari hasil ekstraksi handphone milik tersangka lain, jadi bukan handphone milik saya. Bukti percakapan WhatsApp diperoleh dengan cara yang melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang ITE di mana tidak dilakukan proses uji digital forensik sesuai dengan SOP yang benar yang menghasilkan alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium digital forensik yang utuh dan tidak terpotong-potong, jelas Teddy Minahasa dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Barat. Apalagi, lanjut Teddy, ada pihak yang meminta petugas memotong-motong percakapan WhatsApp-nya. Kesaksian ahli digital forensik di Polda Metro Jaya, alasan memotong-motong hasil uji digital forensik adalah karena hasil koordinasi dengan penyidik dan berdasarkan laporan kemajuan. Ini artinya bahwa konstruksi berpikir ahli digital forensik dan petugas laboratorium forensik adalah sesuai dengan dalam pesanan. Seharusnya hasil laboratorium disajikan secara utuh, kemudian penyidik yang berwenang mengambil sampling percakapan yang diperlukan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, jadi sejak laboratorium sudah dipotong-potong, sesuai dengan pesanan penyidik, kata Teddy. Kedua, Teddy mempertanyakan dasar rilis yang mengatakan dirinya positif narkoba dan apa pula yang menjadi dasar untuk meralat bahwa dirinya negatif narkoba. Sebab hasil uji laboratorium atas sampel darah rambut dan urin saya itu dikeluarkan oleh laboratorium forensik pada tanggal 27 Oktober tahun 2022. Sementara Humas Polri saat itu Irjen Pol Dedi Prasetyo merilis bahwa saya positif narkoba pada tanggal 14 Oktober tahun 2022, ujar Teddy.